Solat hajat sederhana, tapi dahsyatnya mengalahkan segala usaha manusia. Pernahkah kamu berada di titik terendah dalam hidupmu? Semua jalan terasa buntu. Usaha sudah, doa pun tak henti. Tapi kenapa solusi tak kunjung datang? Mungkin, ada satu amalan yang belum kamu coba dengan sungguh-sungguh. Solat hajat. Solat yang sederhana, tapi dahsyatnya, mampu menggetarkan langit. Jangan skip video ini, karena setelah kamu tahu kekuatannya, kamu akan menyesal tidak melakukannya dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas satu amalan ringan, tapi kekuatannya luar biasa. Solat hajat. Yuk, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Lalu tulis di kolom komentar, sudahkah kamu punya hajat hari ini? Bayangkan satu malam yang sunyi. Semua orang tertidur lelap, lampu-lampu rumah padam, hanya terdengar desiran angin dan detak hatimu yang resah. Di tengah malam itu, kau bangkit dari tempat tidur. Dengan air wudhu yang dingin menyentuh wajahmu, kau melangkah ke sudut ruangan. Menggelar sajadah dengan tangan bergetar. Lalu kau berdiri dan melaksanakan 2 rakaat sederhana. Tak ada orang yang tahu. Tapi di langit, para malaikat menyaksikan. Dan Allah, Dia sedang mendengarkan. Itulah solat hajat. Solat ini bukan sembarang solat. Ia adalah senjata rahasia bagi mereka yang terdesak, jalan keluar bagi mereka yang terjebak, pelipur lara bagi mereka yang patah harapan. Solat hajat adalah solat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika seseorang memiliki keinginan kuat atau sedang berada dalam kondisi genting, entah soal pekerjaan, kesehatan, jodoh, keuangan, atau bahkan keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudhunya, lalu ia solat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah tentang hajat dunia atau akhiratnya, niscaya Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Ahmad. Banyak dari kita, saat dihadapkan pada masalah, justru sibuk mencari pertolongan ke sana kemari. Konsultasi sana-sini. Telepon semua kenalan. Menguras waktu dan energi untuk mencari solusi dari manusia. Padahal, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari semua usaha itu, kekuatan yang langsung menyentuh langit. Solat hajat bukan tentang panjangnya doa. Bukan juga tentang kata-kata indah. Tapi tentang kedalaman hati yang berserah. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa kita ini lemah, kecil, tak mampu berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Kadang kita bertanya, kenapa doaku belum dijawab? Tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah, sudahkah aku benar-benar meminta dengan keyakinan? Sahabatku, solat hajat adalah pintu rahmat. Ia bukan pengganti usaha, tapi penguatnya. Bahkan ketika semua jalan sudah ditutup manusia, Allah bisa membuka jalan dari arah yang tak disangka-sangka. Dan luar biasanya, solat hajat tidak terikat oleh bahasa. Kau bisa berbicara dalam doamu dengan bahasa apapun. Bahasa Indonesia, bahasa daerahmu, bahasa air mata. Karena Allah tidak melihat kefasihan lidahmu, tapi ketulusan hatimu, seseorang bisa punya gelar akademik setinggi langit. Ia bisa punya koneksi ke pejabat tinggi. Ia bisa bekerja keras dari pagi hingga malam. Tapi tanpa izin Allah, semuanya bisa gagal dalam sekejap. Di sisi lain, ada orang yang tak punya apa-apa. Tak ada modal, tak ada jaringan, bahkan tak ada pengalaman. Tapi ia punya satu hal, keyakinan penuh pada Allah. Dan dari sana, hidupnya berubah total. Itulah mengapa kita berkata, solat hajat lebih dahsyat daripada segala usaha manusia. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Tapi semua kerja keras kita hanyalah ikhtiar. Alat yang tak ada nilainya jika tidak diiringi dengan tawakal dan doa yang tulus. Dan puncak dari tawakal itu adalah ketika kita bersujud di hadapan Allah dalam solat hajat. Dan berkata, ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Solat hajat bukan sekadar doa. Ia adalah bentuk pasrah total. Saat seseorang solat hajat, ia sedang meletakkan seluruh beban hidupnya di hadapan Sang Maha Kuasa. Ia tidak hanya meminta, tapi juga melepaskan segala keangkuhan bahwa manusia bisa mengatur segalanya.
Berapa banyak kisah nyata yang membuktikan kedahsyatan sholat hajat? Ada seorang pemuda pengangguran yang sudah ratusan kali ditolak kerja. Ia hampir menyerah, sampai suatu malam ia teringat pesan ibunya. Kalau kamu mentok, jangan cuma mengeluh. Ambil wudhu. Sholat hajat. Ia mulai sholat hajat tiap malam. Tulus. Menangis. Ia bukan minta gaji besar, hanya minta pekerjaan halal agar bisa bantu keluarganya. Dan 2 minggu kemudian, sebuah perusahaan yang dulu pernah menolaknya, tiba-tiba menghubungi kembali. Mereka bilang, kami temukan kembali CV Anda. Ada lowongan yang cocok. Dan dari situlah hidupnya berubah. Contoh lain, seorang ibu yang anaknya dirawat karena penyakit langka. Semua tabungan habis. Sumbangan pun tak cukup. Di malam penuh kecemasan itu, ia pun sholat hajat. Ia berdoa sambil menggenggam foto anaknya, menangis seperti belum pernah menangis sebelumnya. Dan esok harinya, datang orang tak dikenal, membayar seluruh biaya rumah sakit dan pergi tanpa menyebut nama. Begitulah Allah bekerja. Kadang dengan cara yang logika manusia tak mampu terima. Jadi sahabatku, jika kamu sedang berada di ujung usaha, jangan dulu menyerah. Mungkin Allah sedang menunggumu untuk mendekat. Bukan lewat tangan manusia, tapi lewat lantai sajadah. Dan ketika kau lakukan sholat hajat dengan hati yang jujur, maka jangan kaget jika jawaban dari langit datang lebih cepat dari yang kamu kira. Banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan mukjizat dari langit, seseorang harus melakukan ritual yang rumit, membaca doa-doa panjang dalam bahasa Arab, atau melakukan sesuatu yang luar biasa berat. Tapi Islam, agama yang penuh kasih dan kemudahan, justru menuntun kita pada amalan ringan namun penuh berkah. Salah satunya adalah sholat hajat. Waktu terbaik melakukannya? Kapan saja, kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, yaitu setelah subuh hingga matahari terbit, dan setelah asyar hingga matahari terbenam. Namun, waktu yang paling mustajab dan menyentuh langit secara langsung adalah di sepertiga malam terakhir. Saat dunia tidur nyenyak, ketika tak ada lagi dering ponsel atau notifikasi dari media sosial, itulah saat paling sunyi. Dan justru dalam keheningan itulah, Allah turun ke langit dunia, sebagaimana dalam hadits syahih. Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, Tuhan semesta alam turun langsung untuk menanyakan, ada yang mau aku bantu malam ini? Dan kamu, dengan segala masalahmu, memilih untuk tidur daripada bersujud? Cara sholat hajat sangatlah sederhana. Niat dalam hati, aku niat sholat sunnah hajat karena Allah Ta'ala. Sholat 2 rokaat, atau bisa lebih jika kamu ingin lebih lama bermunajat. Pada rokaat pertama, setelah Al-Fatihah bisa membaca surat pendek seperti Al-Kafirun. Pada rokaat kedua, setelah Al-Fatihah bisa membaca surat Al-Ikhlas. Setelah salam, angkat tanganmu tinggi-tinggi, tunjukkan kesungguhanmu kepada Allah. Mulailah berdoa dengan bahasa apapun. Tak harus pakai bahasa Arab. Cukup dari hati, penuh harap. Ucapkan semua, keluhanmu, tangismu, keinginanmu, harapanmu, kegagalanmu. Jadikan itu percakapan jujur antara hamba dan Tuhannya. Doamu bisa dimulai dengan, Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, dan aku tidak mampu menyembunyikan apapun darimu. Hari ini aku datang, membawa beban hidupku, membawa hajatku yang tak mampu aku sampaikan pada manusia. Ya Allah, tolonglah aku. Tambahkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu salah satu kunci mustajabnya doa. Lalu akhirilah doa dengan pujian kepada Allah dan ungkapan pasrah. Ingatlah, bukan panjangnya doa yang Allah lihat, tapi seberapa dalam kamu merasa butuh kepadanya. Ada kalanya, cerita manusia jauh lebih menyentuh daripada teori. Karena dari kisah nyata, kita belajar bahwa kekuatan doa bukan dongeng, tapi nyata, hidup,
dan bisa terjadi pada siapa saja. Inilah salah satu kisah yang tak pernah gagal membuat orang merinding. Namanya Pak Anwar, seorang tukang sapu jalanan di Surabaya. Ia hidup sederhana bersama istrinya dan 2 anak. Suatu hari, anak bungsunya didiagnosis mengalami gagal ginjal akut. Dokter menyarankan segera cuci darah dan operasi, tapi biayanya mencapai puluhan juta. Gaji bulanan Pak Anwar? Tak sampai 1 juta. Ia mencoba mengajukan bantuan ke banyak tempat, tapi selalu ditolak. Tak ada BPJS, tak ada jaminan. Bahkan teman-teman sejawat pun tak bisa membantu, karena mereka pun hidup pas-pasan. Dunia seperti runtuh. Dalam kondisi putus asa itulah, istrinya berkata, "Pak, malam ini kita jangan tidur. Mari kita sholat hajat. Kita minta langsung ke pemilik segala urusan." Malam itu, di rumah kontrakan kecil mereka yang hanya diterangi lampu minyak, Pak Anwar dan istrinya berdiri di atas sajadah tua. Mereka sholat hajat, lalu berdoa, dan menangis. Tak ada kata-kata indah. Hanya kalimat, "Ya Allah, selamatkan anak kami. Kami tidak punya siapa-siapa kecuali Engkau." Keesokan harinya, datang seorang pengusaha ke tempat Pak Anwar biasa menyapu. Si pengusaha menatap wajah Pak Anwar, lalu berkata, "Pak, semalam saya mimpi didatangi anak kecil yang menangis minta tolong. Saya disuruh bantu tukang sapu bernama Anwar." "Bapak yang bernama Anwar?" Dengan wajah bingung, Pak Anwar mengangguk. Dan hari itu juga, sang pengusaha membayar semua biaya rumah sakit. Bukan hanya itu, ia bahkan menawarkan pekerjaan baru pada Pak Anwar sebagai petugas kebersihan di kantornya dengan gaji 5 kali lipat. Kisah itu nyata, disaksikan oleh banyak orang, dan menjadi bukti bahwa sholat hajat bukan sekadar ibadah sunnah, tapi jalan keluar ketika semua pintu tertutup. Betapa banyak orang yang menganggap remeh doa. Padahal bisa jadi, satu sujud di tengah malam, satu air mata yang jatuh dalam sunyi, itulah yang mengguncang arsy dan mengubah takdir. Sahabatku, ketika dunia mengecewakanmu, ingatlah bahwa langit tak pernah tertutup. Sholat hajat bukan hanya amalan, tapi pelukan Allah untuk hamba yang datang dengan luka. Jangan anggap enteng 2 rakaat ini, karena bisa jadi, itu adalah kunci terbukanya pintu rezeki, jodoh, dan solusi hidupmu. Jangan lupa untuk berbagi video ini, klik like, tulis di komentar apa hajatmu, dan subscribe agar terus bersama dalam perjalanan menuju ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.